Baiklah, hari ini kita akan praktikum agroklimat dengan topik suhu udara. Adapun yang menjadi tujuan praktikum adalah setelah aktivitas praktikum diharapkan mahasiswa mampu menggunakan dan mengoperasikan alat ukur suhu udara yang terdiri dari temperatur maksimum, minimum, bola basah, dan bola kering, serta cara pengamatannya. Mampu menjelaskan cara kerja alat pengukur suhu udara, mampu dan dapat mempelajari pola suhu harian, mingguan, dan bulanan. Pengukur suhu udara itu terdiri dari termometer dan termograf. Jenis termometer terdiri dari termometer zat cair yang terdiri dari dua jenis, yaitu termometer berisi air raksa dan termometer berisi alkohol. Dan yang kedua adalah termograf. Termograf adalah alat ukur suhu udara yang dapat menyimpan data secara langsung dengan mempergunakan pias. Ilustrasi berikut ini menunjukkan bahwa ini adalah contoh termometer zat cair. Bagian termometer zat cair yang pertama, ini adalah pentolan dengan dinding tipis. Kemudian ini adalah skala termometer. Kemudian ini adalah ruang hampa. Kemudian ada ruang pengaman. Kemudian ada pipa kapiler. Dan ini adalah air raksa atau alkohol. Keseluruhan bagian termometer zat cair ini diselimuti oleh dinding kaca yang cukup tebal. Termometer air raksa memiliki keunggulan yang pertama, peka terhadap perubahan suhu, tidak membasahi dinding kaca, bisa digunakan untuk mengukur suhu rendah, mencapai minus 40 derajat Celcius, sampai suhu tinggi mencapai 360 derajat Celcius. Mengembang dan memuai secara teratur, mengkilap seperti perak sehingga mudah terlihat, murni, tidak berikatan dengan zat lain, cepat menerima panas dan penghantar panas yang baik, memuai dengan teratur. Jenis termometer air raksa yaitu termometer udara, termometer bola kering dan bola basah, termometer maksimum, dan termometer tanah. Termometer alkohol memiliki keunggulan karena mampu mengukur suhu yang sangat rendah, mencapai minus 130 derajat Celcius. Keunggulan termometer alkohol ini dibandingkan dengan air raksa adalah kemampuannya dalam mengukur suhu rendah. Tetapi termometer alkohol tidak bisa dipakai untuk mengukur suhu tinggi karena titik didih alkohol hanya mencapai 78 derajat Celcius. Tata cara menempatkan termometer. Jika termometer suhu udara, maka termometer tersebut dipasang tegak lurus. Termometer minimum dipasang horizontal, sedangkan termometer maksimum dipasang 5 derajat dengan sudut horizontal. Termometer inframerah atau laser. Termometer ini mampu mengukur suhu tanpa bersentuhan dengan objek, menawarkan kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik. Radiasi energi sinar inframerah diukur dan disajikan sebagai suhu. Metode pengukuran suhu yang cepat dan akurat dengan objek dari kejauhan dan tanpa disentuh. Digunakan dengan cara menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi dengan cara mengarahkan sinar inframerah ke arah yang dituju. Sinar yang diarahkan ke benda yang diukur akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh alat
sehingga termometer inframerah menunjukkan skala suhu yang tepat. Berikut adalah ilustrasi gambar dari termometer inframerah. Termograf. Termograf alat ini dapat mencatat secara otomatis dari temperatur udara. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu kuningan yang merupakan campuran antara Cu dan Zn, dan bagian dua terdiri dari impar yang merupakan campuran nikel dan baja. Kedua bagian ini digabung menjadi satu, baik berbentuk lurus maupun spiral. Akibat perbedaan jenis metal ini, maka pemuaiannya tidak sama, yang berakibat melengkungnya logam ini setelah menerima panas. Gaya lengkungan bimetal ini yang dihubungkan dengan tangkai pena yang dapat mencatat keadaan suhu pada kertas pias yang dipasang pada silinder jam. Pias termograf harian atau mingguan harus diganti oleh pengamat setiap jam 7 waktu setempat. Termograf sekaligus dilengkapi dengan higrograf, sehingga memungkinkan untuk pencatatan suhu dan kelembapan secara bersamaan. Alat ini disebut dengan termohigrograf. Untuk pengesetan posisi pena agar sama antara suhu dengan termometer kaca dapat dilakukan dengan memutar skrup yang ada pada pangkal pena. Ini adalah pemutar skrup yang ada pada pangkal pena. Ini adalah yang berwarna merah adalah kertas pias, dan pada ujung pangkal pena ini ada indikator yang bisa memberikan tanda pada kertas pias berapa suhu yang terjadi pada saat itu. Cara penggantian pias termograf. Jauhkan pena dari pias dengan alat yang tersedia, catat waktu pengangkatan pias, angkat silinder jam dan lepaskan piasnya, kunci atau putar jam pada silinder. Jika ternyata jam terlalu cepat atau terlalu lambat, harus disetel pengatur kecepatannya. Jika jejak pena kurang memuaskan, terlalu tebal atau terlalu tipis, pena harus dibersihkan atau diganti. Barulah pena diisi dengan tinta. Pasanglah pias baru sebaik-baiknya. Ujung akhir pias harus berada di atas ujung lain dan garis-garis skala waktu mula dan akhir harus berimpit. Sebelum pias dipasang, harus dilengkapi dengan nama stasiun, tanggal, dan waktu pemasangan. Kembalikan silinder jam yang telah dipasang pias baru pada tempatnya, kemudian dekatkan ujung pena pada pias dan diatur agar ujung pena menunjukkan skala yang tepat dengan cara memutar-mutar tabung dengan berlawanan arah jarum jam. Perhatikan apakah jejak pena sudah cukup baik. Koreksi waktu dilakukan dengan cara menggerakkan lengan pena ke bawah dengan pelan sehingga meninggalkan jejak pena pada pias. Sebaiknya jejak pena harus tepat dengan waktu sesungguhnya. Jejak pena yang baik adalah tipis, jelas, tidak terputus-putus, dan mudah dibaca. Koreksi waktu pada pias harian maupun mingguan dilakukan pada jam 13 waktu setempat setiap hari. Berikutnya adalah standar operasional prosedur pengamatan suhu termometer bola basah. Yang pertama, bola termometer harus dibungkus dengan kain muslin kaos yang bersih. Kain muslin harus dimasukkan dalam botol yang berisi air bersih dan diusahakan ada jarak antara kain muslin dalam botol dengan bola termometer.
Berdiri sejauh mungkin dari termometer sampai mata mampu membaca skala. Hal ini untuk menghindari pengaruh panas badan pengamat terhadap termometer. Yakinkan bahwa garis pandangan dari mata ke puncak permukaan air raksa adalah mendatar untuk menghindari kesalahan paralaks. Baca termometer dengan cepat dan cermat sampai persepuluhan derajat terdekat. Ini adalah gambar peletakan bagaimana termometer suhu udara diletakkan pada sangkar meteo. Untuk pengukuran suhu udara, yaitu ini ada bola basah, ini adalah tempat kain muslimnya, ini adalah bola kering dengan kedudukan tegak lurus dari bidang datar. Berbeda halnya dengan termometer minimum. Ini adalah termometer minimum. Termometer minimum diletakkan horizontal, sejajar dengan permukaan dari sangkar meteo. Berbeda halnya dengan termometer maksimum. Ini termometer maksimum yang kedudukannya 5 derajat dari sudut horizontal. Berikutnya adalah pengamatan suhu termometer maksimum. Adapun SOP-nya, yang pertama, baca termometer dengan cepat dan cermat sampai persepuluhan derajat. Jangan sekali-kali termometer dipegang sebelum dibaca. Setelah dibaca, air raksa termometer maksimum yang terputus harus disambungkan kembali dengan cara sebagai berikut. Keluarkan termometer dengan hati-hati, berdiri pada posisi bebas, tidak ada halangan di sekitarnya, pegang bagian ujungnya dengan baik, dengan posisi bola berada di bawah, ayun termometer tersebut berulang-ulang, dengan lengan tetap lurus, sampai air raksa yang terputus tersambung kembali dengan sempurna. Kembalikan termometer maksimum tersebut ke tempat semula dengan hati-hati. Pada waktu pengembalian termometer maksimum harus dipegang dengan 2 tangan dan sedikit miring, dengan bagian bolanya harus lebih rendah dan diletakkan terlebih dahulu sebelum meletakkan ujungnya. Setelah proses penyambungan air raksa, maka suhu termometer maksimum yang dibaca harus sama atau mendekati dengan suhu yang terbaca pada termometer bola kering pada saat itu, atau masih terdapat perbedaan sedikit karena pengaruh selama termometer maksimum dipegang oleh pengamat. Berikutnya adalah standar operasional prosedur untuk pengamatan suhu termometer minimum. Baca termometer dengan cepat dan cermat. Setelah dibaca, keluarkan termometer minimum dengan hati-hati, pegang termometer dan miringkan dengan hati-hati agar indeksnya turun sampai menyentuh permukaan alkohol. Kembalikan termometer minimum tersebut ke tempatnya dengan hati-hati. Pada saat mengembalikan termometer minimum, harus dipegang dengan 2 tangan sedikit miring dengan letak bolanya lebih tinggi, dan bagian ujungnya diletakkan terlebih dahulu, kemudian baru bagian bolanya diletakkan dengan hati-hati agar ujung indeks tetap menempel pada meniskus. Setelah diletakkan kembali, jika termometer minimum dibaca, maka suhu yang terbaca harus sama atau mendekati suhu yang terbaca pada termometer bola kering pada saat itu.
Berikut adalah video bagaimana seorang pengamat cuaca mengamati suhu udara. Ini adalah gambar sangkar meteo, tempat alat pengukur suhu udara diletakkan di dalamnya. Ya. Petugas pengamat cuaca mengamati berapa besaran suhu yang terlihat pada indikator yang terdapat pada termometer, bola basah, bola kering, suhu minimum, dan suhu maksimum. Setelah dilakukan pengamatan dan mencatat, maka alat temperatur udara tersebut ditera ulang dengan cara mengayunkan dan meletakkannya dengan standar yang telah ditentukan. Untuk temperatur minimum yang dengan menggunakan indikator alkohol cukup dimiringkan sampai permukaan alkoholnya itu menyentuh dan dikembalikan ke posisi semula. Berikut adalah pengamatan suhu udara dan kelembapan udara dengan nama alatnya termohigrograf. Jarum penunjuk yang bagian bawah itu adalah jarum menunjuk kelembapan udara, sedangkan bagian atas adalah jarum penunjuk untuk suhu udara. Satuan alat adalah derajat Celcius dan persen. Satuan pengukurannya 0 derajat Celcius dan persen. Ketelitian alat mencapai 0,5 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udaranya 1%. Alat ini dapat mengukur suhu dan kelembapan udara sekaligus. Cara pengamatannya, kita hanya mengamati apa yang tertulis pada kertas pias atau kertas grafik yang dipasang pada silinder. Ini adalah contoh kertas pias pada termohigrograf. Tanggal pengamatan tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Suhu maksimum yang dapat diukur ini adalah suhu bagian atas, yang tadi kertas pias bagian atas, yang menunjukkan suhu udara yang dapat mengukur sampai suhu 40 derajat Celcius. Ini 40 derajat Celcius. Sedangkan bagian bawah ini adalah kelembapan udara, pengukuran kelembapan udara, dan maksimum dapat mencapai 100%. Berikut adalah bagaimana petugas pengamat cuaca mengamati temperatur udara dan kelembapan udara dari alat termohigrograf. Pengamatan dapat dilakukan tanpa membuka dari tutup alat termohigrograf. Setelah dilakukan pengamatan, maka sangkar meteo kembali ditutup untuk menjaga alat tetap berada pada kondisi yang ditentukan. Ini adalah data klimatologi yang diambil pada bulan September dari tahun 2007. Kita dapat memperoleh temperatur rata-rata ataupun RH rata-rata dengan cara pengamatan pukul 7 dikali 2 tambah pengamatan pukul 13 tambah pengamatan pada pukul 18 dibagi 4. Sedangkan untuk temperatur maksimum, ini dia temperatur maksimum yang menunjukkan temperatur tertinggi pada satu periode waktu, sedangkan temperatur minimum adalah temperatur yang menunjukkan pada satu periode waktu, maka temperatur rata-rata maksimum dan minimum ditentukan berdasarkan temperatur maksimum tambah temperatur minimum dibagi dengan 2. Berikut adalah sampel hasil kertas kerja pengamatan pengamat cuaca
mengenai temperatur udara. Ini ada tanggalnya, berarti suhu udara diamati pada pukul 7, pukul 13, dan pukul 18. Dan ini adalah rata-ratanya, dan ini adalah temperatur maksimum dan temperatur minimum. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai pada tanggal 31 pada bulan Maret 2018. Ya, dari sini kita dapat menemukan berapa temperatur rata-ratanya, berapa temperatur rata-rata maksimum minimum, dan temperatur rata-rata dari 3 kali pengamatan dalam satu periode waktu. Semoga bermanfaat.